Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Wah, hari ini kelas kita agak ramai ya. Iya, khusus hari ini adik-adik kelas 2 dan kakak-kakak kelas 3 digabung dalam satu ruangan. Karena guru di kelas 3 hari ini berhalangan hadir. Kita akan belajar dan tetap semangat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kelas 2 hari ini ada yang tidak masuk atau berhalangan hadir? Bagus, hadir semua ya. Untuk kelas 3, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua. Halo anak-anak kelas 2, selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang baik, rukun, dan saling menyayangi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama menjelaskan arti hidup rukun, yang kedua menyebutkan contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah, yang ketiga ada melanjutkan sikap rukun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, apa itu hidup rukun? Ya, hidup rukun adalah hidup dengan saling menyayangi, menghargai, dan tidak suka bertengkar dengan orang lain. Mengapa sih kita harus hidup rukun? Kita harus hidup rukun supaya semua orang merasa senang dan nyaman jika kita hidup rukun. Tidak ada yang bertengkar atau saling menyakiti. Contoh hidup rukun di rumah, yang pertama ada membantu orang tua, tidak berebut mainan dengan kakak atau adik, yang ketiga meminta maaf jika berbuat salah, yang terakhir ada saling berbagi makanan. Nah, itu tadi adalah contoh hidup rukun di rumah. Dan ada juga contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama, belajar dan bermain bersama teman. Yang kedua, menolong teman yang jatuh. Yang ketiga, tidak mengejek. Yang keempat adalah berbagi alat tulis. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah. Nah, di sini ibu mempunyai cerita singkat. Kita baca sama-sama ya. Riko meminjamkan pensil kepada teman yang lupa membawa. Karena itu temannya jadi senang dan mereka berteman baik. Pertanyaan ibu, apa yang dilakukan Riko dan apakah itu termasuk hidup rukun? Ya, itu adalah perlakuan yang baik. Dan Riko hidup rukun bersama teman-temannya dan membantu temannya yang tidak membawa pensil. Anak kelas 2, semoga kita bisa hidup rukun, belajar dengan semangat, dan menjadi anak Indonesia yang hebat. Itu tadi pembelajaran kita tentang hidup rukun di sekolah dan di rumah. Selanjutnya ibu akan kembali kepada kelas 3. Nah, dan untuk anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang bisa tumbuh, berkembang, dan beradaptasi. Contohnya yaitu ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada hewan, ada tumbuhan, dan mikroorganisme. Hewan, contoh hewan yaitu ada kucing yang ciri-cirinya memiliki bulu, bisa bergerak, dan makan makanan. Dan ada burung, memiliki sayap, bisa terbang, dan memakan biji-bijian. Fakta menarik, beberapa hewan bisa tidur sambil berdiri. Nah, selanjutnya ada tumbuhan. Contoh tumbuhan ada pohon mangga, memiliki daun, akar, dan buah. Yang kedua ada bunga matahari, memiliki kelopak yang indah dan mengikuti arah matahari. Fakta menarik, tanaman membutuhkan air dan sinar matahari untuk tumbuh.
Yang terakhir ada mikroorganisme. Contoh mikroorganisme yang pertama ada bakteri, ada di tanah, air, dan tubuh kita. Dan ada jamur, bisa tumbuh di roti yang sudah terlalu. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan, bagaimana makhluk hidup beradaptasi? Silakan kalian tulis di buku tulisnya masing-masing ya. Selanjutnya Ibu ada tugas untuk di rumah. Silakan kalian temukan makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama ada perhatikan hewan peliharaan kalian di rumah. Yang kedua ada amati berbagai jenis tumbuhan dan tanaman. Yang ketiga ada cek mikroorganisme di sekitar lingkungan menggunakan Microsoft. Dikumpulkan kita pertemuan minggu depan ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah semua makhluk hidup memiliki cara untuk bertahan dan berkembang. Yang kedua ada memahami makhluk hidup membantu kita menjaga lingkungan.